Pembelajaran grafik fungsi logaritma. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran matematika peminatan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Luar biasa baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap menjaga kesehatan. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita lewat Google Meet ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Aftoriko Kautsara, silakan dipimpin doa dulu ya. Aftoriko, halo? Saya, Pak. Ya, silakan pimpin doa dulu ya. Baik, Pak. Marilah teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, terima kasih ya, Aftoriko ya. Hari ini kita akan belajar tentang grafik fungsi logaritma, yang mana ini adalah kelanjutan dari pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai bentuk-bentuk dan sifat-sifat logaritma, yaitu mengubah dari bentuk eksponen menjadi bentuk logaritma atau sebaliknya, kemudian menurunkan berbagai sifat logaritma dari sifat eksponensial yang ada. Nah, hari ini kita akan belajar terkait grafik fungsi logaritma. Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ini grafik fungsi logaritma. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, yang pertama adalah menyajikan grafik fungsi logaritma. Jadi setelah kalian nanti memahami atau mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa menyajikan grafik fungsi logaritma. Kemudian yang kedua adalah menentukan karakteristik grafik fungsi logaritma. Jadi harapannya kalian bisa menentukan sifat-sifat dari suatu grafik fungsi logaritma. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini ada motivasi ya. Jadi pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Jadi dari Nelson Mandela. Nah, untuk selanjutnya, coba perhatikan grafik berikut ini. Nah, grafik ini adalah grafik kasus COVID-19 di negara kita. Nah, yang mana kalau kita lihat setiap hari itu semakin bertambah ya. Dari awal Maret hingga hari ini grafik saya ambil dari webnya Satgas COVID. Nah, di sini terlihat pada 6 Oktober itu kasus yang meninggal ada 11.374 dan yang terkonfirmasi ada 300-an ribu, dan ini di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita mencermati grafik ini dan kita mengingat kembali grafik fungsi eksponensial, nah grafik
diskusi yang sudah kalian diskusikan, jadi di LKP paparkan atau kita bahas hasil diskusinya begitu ya. Untuk kegiatan yang pertama, jadi perhatikan grafik berikut. Grafik di bawah ini adalah grafik kasus COVID-19 di Indonesia. Berikan ulasanmu mengenai gambar atau grafik tersebut. Silakan yang ingin memberikan ulasannya. Atas nama siapa? Kata Ayu, Pak. Kata Pak. Absen berapa ya? 34. 34. Ya, silakan Tata. Gimana? Menurut saya, Ya. kasus yang terkonfirmasi COVID-19 terus meningkat. Ya. Eh, Begitu pula dengan yang dirawat dan pasien yang udah sembuh dan juga yang udah meninggal. Sekarang untuk kegiatan 2. Nah, di sini sudah saya berikan tabel untuk eksponensial dan logaritma. Kemudian kalian gambarkan grafik fx dan gx pada koordinat kartesius. Nah, jadi grafik yang kalian peroleh. Kemudian yang nomor 3, apakah hubungan antara grafik fx dan gx? Bisa dijelaskan? Grafik fx jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan x, maka terbentuklah grafik gx. Oleh karena itu, grafik fungsi logaritma dapat kita peroleh dari pencerminan fungsi eksponensial yang bersesuaian. Kegiatan yang ketiga. Nah, ini Pak, saya boleh mencoba, Pak, menjawab bentar. Ya. Selamat. Atas nama siapa? Dev Amadea. Oke. Itu kalau menurut saya, kalau misalkan X-nya itu nilainya dikali 2, mungkin di grafiknya tuh kayak semakin kayak membentuk kurva semakin melengkung gitu, Pak. Oke, semakin melengkung ya. Yang pertama tadi disampaikan F, grafik itu semakin melengkung. Oke. Dan kalau kalian lihat di sini ketiga grafik punya asimtot yang sama ya, yaitu sumbu Y. Perlu nggak perubahannya? Kalau kalian lihat di sini ada titik potong. Sepertiga log X berwarna abu-abu ya. Nah, jadi gambar yang kalian peroleh, hubungan antara grafik fx dan px itu bagaimana? Saling berpotongan. Saling berpotongan. Di titik 1,0 ya. Nah, ini titik 1. Oke. Selain itu, Dicerminkan ya, Pak? nah betul. Jadi grafik sepertiga log X itu bisa kita peroleh dari pencerminan grafik 3 log X. Nah, kegiatan yang terakhir, keempat. Di sini ada pergeseran sebesar 2 satuan ke arah kiri. 2 satuan ke arah kiri. Artinya apa? Berarti nilai-nilai X itu digeser negatif 2 atau digeser ke kiri sebanyak 2 satuan, dan ini berkaitan dengan translasi. Nah, masing Mengetahui ya, perubahan nilai X terhadap kurva yang dibentuk. kita dapatkan bahwa grafik 2 log X dapat kita peroleh dari pencerminan terhadap grafik fx sama dengan 2 pangkat X. Sehingga untuk kasus yang lain, kalau kalian punya grafik A log X, maka bisa diperoleh dari pencerminan terhadap X sama dengan A pangkat X gitu. Kalau grafik 3 log X min 2 dapat kita peroleh dari Pergeseran 2 satuan ke kanan dari fx sama dengan 3 log x. Oke, di sini kalian punya 3 tadi ya, 3 kesimpulan. Nah, saya kira cukup ya untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Nah? Saya tidak, Pak. Oke. Semuanya sudah paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Nah, Pak. Sekarang kita lakukan refleksi. Nah, Sebelumnya Pak bisa tanya Kalau saya jawab. mungkin salah satu dulu, salah satu yang jawab. Saya Afka dulu, Afka.
Oke. Itu. Ya, semoga kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Amin. Dan tetap semangat untuk yang lainnya juga ya. Nah, ya saya kira cukup untuk hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan kita di sore hari ini. Tapi perlu Bapak ingatkan untuk pertemuan selanjutnya, minggu depan, kita akan membahas persamaan logaritma. Jadi, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Iya, iya Makasih, sama-sama ya.